Assalamualaikum. Iya Pak. Waalaikumsalam. Oke, Baik Mbak, bisa dimulai. oke saya mulai ya. Bentar. Oke, jadi ini terkait request-request reportnya kemarin ya, berdasarkan last discussion kita terkait customization-nya. Bentar. Nah, oke. Yang pertama ini saya akan jelasin dulu dari sisi sales-nya. Kemarin kan untuk quotation itu kita bakalan bisa pilih marketing personnya gitu ya Pak Bu. Nah itu nanti kita udah bisa pilih di sini, di bagian sini marketing personnya gitu. Nah nanti dia informasinya akan ikut di dokumen quotationnya. Nah untuk print dokumen quotationnya sendiri ini saya kasih approval ya di sini Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya diklik itu dia harus minta dulu approval ke head of marketingnya gitu. Nah ini mungkin saya contohkan ya kalau dari head of marketing itu tampilannya seperti apa. Nah nanti ini dari sisi head of marketingnya itu harus klik dulu nih di sini untuk kasih approval gitu. Nah nanti kalau misalnya wait sebentar. Nah, oke. Nanti kalau misalnya udah diklik dari sisi head marketingnya, itu nanti akan ada tulisan seperti ini, bahwa head marketingnya approve, gitu. Nah, ini nanti dari si staff marketingnya itu udah bisa print untuk quotationnya, gitu. Nah, buat quotationnya sendiri, ini udah saya set up ya, sesuai dengan formatnya dari Bapak Ibu, gitu. Oke, nah cuman ini mungkin yang ada agak aneh di sini ada di gambarnya yang ini ya Pak, soalnya saya save dari dokumen Word-nya kan. Nah itu di dokumennya itu ada kayak background putihnya gini, jadi ini kelihatan kayak ada yang nabrak gitu. Nanti mungkin kalau misalnya mau dibenerin bisa dikirimin aja yang gambar oren-orennya ini aja. Oke, terus untuk, oh ya buat dokumennya sendiri, ini saya split ya Bapak Ibu antara yang note-nya sama metode pelatihannya gitu. Karena kemarin aslinya kan mau saya tarik ya langsung jadi satu, cuman dia nggak bisa di-tag untuk buat halaman baru. Makanya ini saya pisah yang di halaman ini nanti isinya cuman yang lampirannya dan note, lalu yang di halaman selanjutnya yang metode pelatihan sama dokumen persyaratan gitu. Oke, ini juga untuk penamaannya udah sesuai ya dengan marketing person yang dipilih di sini. Yang di sini juga udah menyesuaikan. Untuk informasinya yang di PH sama email ini kita set di employee ya nanti. Di sini nih saya tambahin untuk PH dan nanti untuk emailnya itu bisa diisi dari bagian sininya. Oke, terus oh ya, ini buat lokasinya ini masih fix ya Bapak Ibu karena kemungkinan nggak akan berubah juga kan ya, masih tetap pakai Surabaya. Jadi ini saya buat jadi fix, nggak bisa diubah-ubah gitu. Terus buat notes-nya, karena kemarin kan sebenarnya saya ada 3 dokumen tuh untuk quotation-nya. Nah itu saya cek di bagian notes-nya itu agak berbeda-beda gitu ya. Jadi ini saya buat notes metode pelatihan sama dokumen persyaratan itu saya buat seperti ini. Nah nanti kalau misalnya buat quotation baru itu secara default dia akan mengikuti
defaultnya gitu ya. Nanti kalau misalnya masih mau diubah-ubah itu masih bisa. Oke, terus buat nomor quotationnya ini juga masih ini ya harus diubah buat bulannya karena memang dari Odoo nggak bisa detect bulan Romawi gitu. Jadi nanti harus diubah kalau udah terbuat secara otomatis. Oh ya, buat perubahannya nanti dia akan masuk ke sini ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya ada perubahan itu kita bisa track di bagian sini. Oke, mungkin buat quotation dulu Bapak Ibu. Ini ada yang mau disampaikan dulu nggak ya? Untuk nomornya itu yang dirubah bulannya saja atau angka Bulannya. di depan? Kalau angka di depannya ini sekarang dia defaultnya start dari 01. Nanti kalau misalnya dari tim Esako ternyata udah ada urutan gitu ya. Terus kita mau ngelanjutin, berarti nanti saya ubah dulu start numbernya berarti dari history terakhirnya gitu. Berarti itu yang otomatis lanjut yang depan ya? Yang belakang nggak otomatis lanjut? Oh ya, yang belakang tahunnya nih berubah nih Pak. Bulan juga sebenarnya dia akan Oh, berubah tapi pakai ini 03, 04 gitu. Jadi nanti oke. tetap harus diubah biar jadi Romawi. Kalau misal create new berarti nomor yang di depan itu otomatis lanjut, cuman yang bulannya itu fix. Cuman kalau mau ganti bulan itu diganti dulu gitu. Mm-mm. Oke. Oke, ini nih Pak Oke. nanti soalnya. Jadi Ya, yang si bulannya harus diubah jadi Romawi. oke. Itu ngerubahnya per create new atau satu kali ngerubah saja? Per create new sih, soalnya kemarin kan saya ada tawarin tuh kalau misalnya mau diubah, tapi ya per bulan kan Pak jadinya. Ya, Nah, tapi kemarin dari tim marketingnya ya kalau nggak salah itu minta buat tetap bisa diubah aja nggak apa-apa. oke. Oh ya, ini buat yang dasar hukumnya, ini masih kosong karena belum saya isi ya. Tapi kalau dari sisi produknya, kemarin sudah saya tambahin Pak di sini. Ini dasar hukum. Jadi nanti di template produknya itu perlu tambahin buat dasar hukumnya. Gitu. Oh, berarti nyantol ke produk. Iya, karena udah fix juga kan ya sebenarnya kalau untuk yang Ya. training. Jadi nanti di produknya ini perlu ditambahin untuk dasar hukum. Oke, oke, oke. Oke, mungkin ada lagi, Pak. Ada tambahan Pak Hasan? Itu kalau ada TOP sama diskon ada di mana ya? Kalau diskon di sini ada tombolnya sih, Pak, di sini. Oh, Buat tambahin diskon gitu ya. Semisal ini hmm, persenan, ada yang per baris, ada yang total, sama fix amount. hmm, hmm, Fix amount hmm. dia total. Gitu. Oke, TOP ada juga di situ ya. Kalau TOP itu nanti di sini, payment terms. Oh, nggak ditawarin di quotation ya? Di quotationnya ini saya ngikutin formatnya sih, Pak. Di format yang Oh, ya udah. kayaknya nggak Oke, ada oke. TOP deh memang. Nggak ada TOP ya. Mm-mm. Oke. Apa lagi ya? Berarti itu sudah sesuai dengan contohnya ya kemarin ya. Informasinya sudah masuk semua ya. Ya, sudah masuk. Nah, itu masalahnya contohnya itu kan quotation pelatihan ya. Ya, Kalau quotation yang lain gimana ya? Kan kita juga ada inspeksi sama konsultasi ya. Secara konsep sama, bedanya cuman mungkin lebih ke kalau yang pelatihan itu kan ada materi pelatihannya itu ya. Apa itu kalau dikosongi itu blank gitu atau seperti apa? kalau misalnya Di, mm, ini kan dia ambil dari list produk nih, Pak, yang di sini mm, yang mm, kita mm, tambahin. Jadi sebenarnya kalau misalnya nanti apa tadi konsultasi dan lain-lain, selama dia mm, ada produknya,
pasti yang di sini juga akan berubah sih, Pak. Ya, Gitu. Cuman ya ada kolom dasar hukumnya ini sih. kalau dasar hukumnya bisa sih. Bisa pakai banyak konsultasi juga bisa pakai referensi, pakai standar. Oh Cuman ya, yang berarti nggak apa-apa. materi pelatihan itu. Nah, kalau Hmm. yang materi pelatihan headernya itu ini ya di formnya ya. Materi pelatihan itu yang mana? Ini teknisi listrik. Nah, itu kan ada tuh. Yang ngambil dari produk itu kan yang kontennya ya. Ya. Nah, yang berubah-ubah kan yang kontennya yang dinamis. Kalau Mm-mm. yang headernya bunyinya apa itu? Header Materi pelatihan tadi. ini Kop-kopnya. Nah, yang nempel di form yang mana? di form ini Yang aja. fix, yang fix, yang fix, Oh yang yang fix. ini kata-katanya Pak. Dengan Mm-mm. hormat bla 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 ini Oke. udah fix. Karena Terus saya yang tadi lembar kedua, yang fix lembar yang mana? ini masih bisa diubah semua sih Pak. Cuman Oh, lampiran siap. sih Mm-mm. Mm-mm. sama Terus lembar ketiga, ini juga masih bisa diubah. apa itu lembar ketiga ini apa nih? Saya Kenapa? pakai HP soalnya kecil. Ini apa lembar ketiga ini apa? Ini ada Materi catatan pelatihan ya? metode 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 pelatihan pelatihan sama sama persyaratan. ini ya persyaratan administrasi itu ya? Ya, Hmm, ini gitu kalau ya. misalnya nanti ternyata konsultasi gitu ya Pak, berarti nanti di sini sih Pak, ini diubah aja di metode pelatihan. Oh, bisa ya? Ya, ini saya tarik dari sini soalnya. Oh, boleh, 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 boleh. Oke, oke, oke. Karena kita kita juga ada pengujian gitu loh. Mm-mm. Oke, Udah sih intinya Pak. masih bisa dibongkar pasang. Oke. Iya, bawah ini soalnya tinggal nama marketingnya aja. Kalau itu nggak apa-apa, itu ini nggak apa-apa. Yang lembar ketiga aja sih, yang Mm-mm. itu kan kesannya kan hanya untuk pelatihan aja. Ya, Oke, oke. oke. Ada lagi Pak di bagian quotation sini. Hmm, Apa ya? Gimana Bu Yayu? Yang bosnya marketing ini Bu Yayu. Ya Iya ini yuk ada kan lift nih? Pak. Iya yuk lift. Ada Ya harusnya ini nggak ada. katanya Pak. Mbak Yeni ada Pak harusnya Pak. Cuman nggak saya info. Yen, gimana Yen? Saya info dulu tuh Pak. Ya, ya, ya. Oke. Kalau dari saya sih selama masih ada di contoh itu sudah masuk sih oke sih. Oh ya, ini Pak buat tanda tangannya. Ini kemarin kan minta buat tetap bisa tanda tangan gitu ya. Nah, itu kita akan ada aplikasi Sign ya. Nah, nanti caranya gimana? Itu di tombol action ini kita bisa request signature. Lalu Oh nanti gitu. kita upload PDF-nya yang barusan di-download tadi, Pak. Mhm. Tadi apa ya namanya? Bentar. Ya coba aja contohin. Berarti 906. Yen, nah, kok malah nggak ikut? Oke, nanti oh ya ini saya jelasin yang tanda tangan dulu ya. Nah, nanti kan kita Oke. tuh buat PDF-nya. Ini kita bisa Hmm, tambahin di sini buat kolom signature-nya. Gini. hmm. Jadi nanti kalau misalnya sign now gitu ya, misal sign up-nya dari Avio. Ini berarti nanti sign now.
bisa diisi buat tanda tangannya nanti dari si marketingnya gitu. Sulit busuk misalnya. Soal gini ya. Gitu ya. Nggak bisa Nah ini udah masuk. tadi nggak bisa ya. Gimana Pak? Jadi ketika si leader approval langsung sign no otomatis itu nggak bisa ya. Bisa sih, berarti nanti jadinya dia diambil dari marketing personnya ini yang dipilih. Ini sebenarnya kemarin saya ada tambahin juga tuh di employee. Ya benar. Misal ini ya tadi Octavio. Spesimen terus ya, kasih spesimen ya. di sini saya tambahin employee sign. Nanti kalau misalnya emang maunya langsung tuh ada sign-nya di dokumen quotation-nya, berarti nanti tinggal pakai di-upload aja di sini. Jadi nanti setiap ada quotation marketing person-nya ya Bu Octavio, nanti dia akan ambil tanda tangannya di sini gitu. Boleh, itu aja nggak apa-apa. Oke. Biar nggak ribet-ribet seno dia nanti malah nggak produktif nanti. Oke, Yen. Silakan, Yen. Ya, Pak. Ini tadi sudah dijelaskan untuk quotation ya. Quotation intinya outputnya itu tadi. Proposalnya tadi. Ya. Yang bulan nggak bisa. Bulannya tetap manual. Mungkin Mbak Elmi bisa jelasin lagi nih. Ada orangnya nih. Oh ya, Bu Yeni ya. Ini jadi buat format quotation-nya udah saya sesuaiin sama dokumen yang dikirim nih, Bu. Iya. Nah ini nanti kan ada marketingnya, itu dia dipilih dari sini ya, marketing person. Gitu. Terus nanti ini setiap kita buat quotation baru, ini ya saya contohin aja, misal ini lalu di save. Jam siji, Pak. Nah ini kan quotation sequence-nya, ini dia akan seperti ini nih Bu. Akan muncul. Nah ini tetap harus diubah manual ya Bu. Iya. Jadi rapi. Seperti ini. Terus buat produknya ini bisa ditambahin manual aja. Misal ini aja deh. Nah gini ya. Nah nanti kalau misalnya mau print quotation itu harus ada approval dari head marketingnya dulu Bu. Jadi nanti setelah dia buat quotation ya, kalau dari user staff, nah itu dia belum bisa download buat dokumen quotation-nya gitu. Iya, oke. Nanti boleh dicoba klik aja. Nanti kan ada tulisannya nih, ini belum ada approval gitu. Nah itu biasanya nanti akan muncul seperti ini. Bahwa dari head marketing harus kasih approval dulu gitu. Nah kalau dari sisi head of marketingnya, nah ini ya dari akun head of marketingnya, nanti dia bisa lihat kan, oh ini ada yang perlu print approval di sini gitu. Nah itu nanti dia bisa bantu klik aja Bu buat print quotation. Nah nanti kalau misalnya dari head of marketingnya udah klik, itu kalau dari sisi usernya sekarang dia udah bisa klik nih. Nah karena tulisannya ya bahwa head of marketingnya udah ya udah bisa print untuk quotation-nya. Gitu. Nah gini ya Bu. Oh ya, terus buat catatannya di sini nih emang terpisah jadi 2 halaman gitu ya Bu, karena panjang dan dia nggak bisa otomatis ngebuat halaman baru kalau panjang. Jadi ini emang saya pisahin yang note sama yang metode pelatihan dan dokumen persyaratan gitu. Nah ini nanti ya, karena kemarin saya cek kan ada yang berubah-ubah tuh Bu, itu saya tambah di sini ya di information. Oh iya. Bisa berubah itu bisa, tapi nanti defaultnya seperti ini
Jadi nanti kalau setiap kita buat baru, itu tetap ada default-nya, Bu. Oke, oke. Oke, gitu ya, Bu. Aman nggak? Aman. Yang penting itu yang di notes-nya itu bisa diubah-ubah sih. Kita butuhnya di situ sih. Oke, ini ada tiga macam ya, Bu, yang notes, metode pelatihan, sama dokumen persyaratan. Gitu. Nanti semisal metode pelatihan ternyata diubah, nggak metode pelatihan, itu nggak masalah sih, yang di sini aja yang diubah. Mbak, tapi aku agak terganggu sama itu ya, tampilannya itu ya. Itu Yang mana tuh? untuk space-nya itu bisa agak ini nggak? Dikecilin nggak space-nya? Itu kayak agak kebesaran gitu. Yang di sini? 2 mungkinnya itu ya. Nanti coba saya cek dulu ya, Bu, buat yang ini. Cuman kalau untuk Iya. ke metode pelatihan ini emang harus bisa halaman. Oke, nggak apa-apa. Berarti space ininya ya, antar baris yang di sini. Ya. Oke, ada lagi Ibu buat yang di sini? Oh, itu dulu sih, Mbak. Belum ada lagi. Oke, kalau sudah, berarti ini aman ya buat quotation. Nanti saya tinggal bantu tarikin buat gambar TTD-nya di sini. Nanti bisa dibantu tambahin dari employee ya, buat tanda tangannya di employee. Nanti dipilih aja yang mana cuttingnya di tab personal. Nanti di scroll aja paling bawah. Oh iya, oke. Sama ini tadi, baris sesuai request-nya Bu Yeni. Oke, itu buat quotation. Mungkin kalau sudah saya lanjut ya ke bagian invoice. Oke. Nah, si Weni mana nih, Weni? Oke, sebentar saya info, Pak. Weni atau mungkin Cindy? bisa di-hold dulu, Pak. Saya info tim dulu. Oke. Atau enggak deh, saya tunggu dulu aja. Pak, ini saya lanjut aja ya. Soalnya saya sebenarnya jam 10 ada meeting lain nih. Jadi ini saya jelasin dulu. Nanti kalau misalnya ternyata Bu Weni ya, Bu Weninya nggak bisa join, rewatch video aja ya. Oke. Boleh. Oke. Jadi buat invoice-nya, ini kemarin kan mau ada perbedaan nomor ya, yang antara PPN sama enggak. Nah, ini saya jadinya buatin baru, jadi kita nggak otak-atik dari sisi yang punya udunya. Nah, ini saya tarik ke sini juga, jadi bisa gampang buat lihat dokumennya, gitu. Oke, nah nanti buat invoice, ini saya contohin ya, kalau misalnya buat manual aja, misal. Oke, nah nanti kalau seperti ini, itu yang penting di sini, di sisi teksnya, ini perlu dicentang. Kalau misalnya memang pakai teks ya, misalnya di sini kita tambahin tuh teks. Nah, ini kita perlu centang dulu di sini, gitu. Karena nanti di sini di dokumen printnya, print invoice-nya itu berubah ya buat tombolnya. Ini print no text sama print with text, gitu. Nah, nanti juga ini yang akan mempengaruhi untuk nomor invoice-nya juga. Oke, nanti kalau misalnya ini sudah sesuai, misal di save gitu ya. Nah, kalau misalnya di save, ini dia belum trigger, di triggernya baru kalau kita confirm untuk invoice-nya. Gitu.
Nah, nanti di confirm dia akan muncul ya buat invoice sama yang surat permohonan pembayaran ya, SPB itu. Nah, ini nanti sama kayak di quotation, buat bulannya kita perlu ganti dulu secara manual. Gini ya, buat nomornya. Oke, nanti kalau untuk cetak dokumennya bisa klik yang di sini ya. Ini misal yang print with text. Oke, nanti kayak gini. Karena dia yang PPN-nya berarti pakai yang Bank Mandiri dan informasi lain-lainnya. Gitu. Ini untuk nomornya dia juga mengikuti yang TRNP. Terus ini ya ada DPP nilai lain dan PPN. Ini saya ngikutin format yang udah dikirimin. Nah, ini nanti buat tanda tangannya. Kalau misalnya emang mau ditempel juga kayak punyanya quotation tadi, berarti uploadnya sama ya di employee-nya. Berarti nanti employee-nya fix ya pakai yang Bu Cindy Venita ini. Ya. Gitu. Terus itu kalau yang tadi kan marketing milih tuh ya, ada employee itu. Kalau Ya, ini kan fix apa ya. harus milih lagi? Ini fix sih sebenarnya. Kalau invoice Cindy. Kalau fix nanti nggak perlu milih sih, Pak. Berarti langsung saya set default aja. Gimana? Tapi untuk cara uploadnya sama. Berarti nanti di employee-nya. Iya, ada employee. Aduh, ini saya tambahin dulu ya. Sini kan nih. Ini nanti sama di personal, ditaruh aja di sini di employee sign-nya. Dan karena dia fix, jadi nanti langsung saya tarik aja berarti. Oke. Oke, itu buat kalau yang PPN ya. Kalau misalnya yang non PPN sama, nanti ini case-nya kalau kita buat secara manual aja. Ini berarti kalau misalnya tanpa pajak, di bagian teksnya nggak perlu dicetak. Langsung di confirm aja. Buat nampilin si nomornya sama nomor invoice sama nomor surat permohonan pembayarannya. Gitu. Ini saya ubah dulu buat bulannya jadi pakai Romawi. Ini ya, nanti di print no text. Nah, nanti kalau misalnya yang no text, dia nama banknya pakai Bank BNI gitu ya. Ini, sama kalau yang no text dari subtotal langsung total dan sisa tagihan. Kalau yang di sini, dia subtotal masih ada DPP nilai lain sama PPN-nya berapa. Gitu. Oke, itu untuk perbedaannya ya. Nah, sama buat... Gimana, Sin? Oh ya. Ya Kak, boleh Kak terus lanjut dulu. Oke, buat yang surat permohonan, oh bentar, saya lupa tambahin di sini. SPB. Kalau yang surat permohonan pembayaran ini nomornya sama kan ya? PPN atau tidak? Ya, Sin. Nomornya sama nggak sama nomor invoice? Bentar Pak, dicek dulu ya. Harusnya sih beda. Kalau nomor surat. Itu nomor surat soalnya itu. Oh iya, yang tadi itu invoice kita itu ada materainya nggak sih? Materainya biasanya tempel Pak, materai tempel. Nah, berarti kalau materai tempel nggak usah dikasih tanda tangan ya, Mbak? Oh, biarin kosong aja ya berarti. Iya. Oke. Tapi biasanya Kalau ada formasi, ada yang softfile gitu loh Pak. Jadi bisa dibikin 2 opsi gitu paling. Iya nggak sih Sin? Apakah? Ya kan ada materainya. Iya, materainya tempel. Sekalipun materai elektronik juga pasti tetap beda. Tempel juga. Enggak, maksudnya kan ada yang nggak materai juga kan. Maksudnya kalau misalkan kita minta proforma itu biar cepet gitu loh. Ada nggak sih yang nggak pakai materai?
Kalau di bawah 5 juta memang nggak pakai materai, Pak. Tapi kalau di atas 5 juta kan tetap harus materai. Cuman materainya biasanya udah Nah, berbentuk dokumen, tinggal tempel gitu. materai tempel, materai mbok scan itu dah. Iya. Lah nomornya sama semua. Iya kan cuman sebatas proforma. Kalau udah minta fix baru dikirim gitu. Ya. Gimana ya? Si. Apa sekalian ada materainya gitu? Gambarnya. Tapi gambarnya kan ini ya Pak, dia tetap ya, maksudnya kita nggak bisa ubah-ubah juga gitu. Tahu. Ini di nomor suratnya sih sama sih Pak, cuman biasanya yang mengacu ke nomor invoice-nya aja yang beda. PPN sama non PPN. Oke, sama ya Bu berarti yang Iya. SPB. Di bawahnya surat keterangan itu kan ada kayak nama rekening terus nomor invoice-nya kan. Nah, itu nomor invoice-nya itu yang beda sesuai dengan yang PPN atau non PPN gitu sih. Oke, itu sama ya Bu, triggernya pakai yang di bagian teks ini. Kalau dicentang nanti dia akan ambil yang yang BNI. Kalau misalnya nggak dicentang dia akan ambil yang salah. Kalau nggak dicentang dia akan ambil yang BNI. Kalau dicentang dia ambil yang mandiri. Tinggal dicetak sama ndak ya aja Mbak ya? Iya. Oh ya. Nanti juga saya ini ya Bu, kalau misalnya udah dikonfirm buat invoice-nya, itu dia udah nggak bisa diedit-edit. Soalnya nanti kalau diedit dia akan merubah urutan nomornya kan. Jadi ini kalau misalnya udah dikonfirm, ini nggak bisa diubah ya. Yang mananya Mbak yang nggak bisa diubah? Di teksnya ini. Ini tadi kan bisa dicentang sama nggak dicentang gitu ya. Kalau misalnya dikonfirm, ini nggak bisa diubah. Jadi kalau emang nggak dicentang, nggak bisa diubah jadi dicentang gitu. Oh gitu. Jadi kalau semisal ada invoice nih, awalnya itu non PPN. Terus kita emang dia tiba-tiba mau revisi pakai PPN, itu nggak bisa diganti ya? Jadi harus buat baru. Sebenarnya ini bisa reset to draft sih Bu, cuman ini nggak bisa saya gembok. Soalnya nanti dari nomornya juga akan berubah kan Bu berarti. Oh iya udah kalau gitu nggak Ya, apa-apa. dibatalkan aja. Itu bisa dibatalkan kan ya? Bisa Pak, di reset to draft lalu cancel. Oh gitu. Nah, Ya oke. cuma slot nomornya hilang ya? Slot number ini. Atau balik lagi? Enggak, dia udah kepake berarti. Yang ini 04 ya, berarti 04-nya udah nggak bisa dipakai lagi. Oke. Ya nggak apa-apa, itu resiko, makanya jangan salah. Di-confirm di awal ya. Mbak, kalau semisal itu, kalau misalnya ada invoice non PPN nih contohnya yang tadi itu ya. Terus ini kan di penagihan bulan 3, tapi ternyata ada minta revisi gitu di bulan 4 gitu, masih bisa kan ya? Tinggal nanti bulannya sama tanggal invoice date gitu. Atau gimana? Invoice date masih bisa diubah kalau mau direvisi. Jadi yang di invoice-nya, nomor invoice-nya juga tinggal ngubah nomor bulannya aja kan ya, nomornya tetap sama bisa. Bisa sih Bu, cuman kalau ini secara urutan saya nggak ini ya Bu, maksudnya nggak make sure juga. Soalnya kan takutnya nanti kalau misalnya diubah, kayak urutannya berarti ini urutan sebelumnya tapi bulannya kok bulan setelahnya gitu. Ya ganti nomor ganti lah. Soalnya ada yang minta, kalau kebanyakan kalau PPN itu minta nomornya tetap sama Pak, cuman pernah bulannya yang beda gitu. Kalau PPN biasa gitu. Gimana caranya nomornya sama, bulannya beda? Aneh. Iya, cuman maksudnya kan udah terlanjur masuk di mereka itu nomor invoice-nya itu sekian gitu loh Pak. Cuman orangnya minta tinggal revisi di tanggal penagihannya aja. Jadi bulannya kan juga pasti berbeda gitu.
Ya orangnya aneh kan. Itu kan nomor urut tuh. Otomatis kalau bulannya ganti ya dia nomornya ganti. Kan sudah kepake. Nah, kurang tahu. Orangnya aneh. Nyari Mas. Aneh sih. Ya harusnya kita bisa ini sih, bisa ngomong. Oh, nggak bisa Pak, itu kita pakai sistem Pak itu auto agreement. Kalau bulannya kita ganti, otomatis dia ngambil yang paling bawah, yang paling baru. Namanya ganti Pak. Soalnya mungkin kan khawatirnya kan itu 2 invoice yang berbeda Pak gitu. Jadi kan mereka mintanya tetap nomornya sama, cuman bulannya penagihannya aja yang berbeda gitu. Supaya tetap terkopi bahwa itu satu dokumen yang sama, hanya berbeda penagihan bulan gitu. Kalau itu di date-nya aja bisa, tapi nomor nomor invoice-nya yang ada bulannya nggak bisa ganti sih. Kan aneh toh. Secara coding itu aneh, Mbak. Nanti dia ngetrisnya sulit itu nanti. Itu kalau Excel gampang memang, kalau aplikasi aneh dia. Ya terserah lah. Nanti kalau masalah kalau custom bisa di custom sih. Cuman secara itu nanti pengaruh ke neraca nggak ya, Mbak Ilmi ya? Yang mempengaruhi neraca yang di invoice date-nya sih. Makanya ketika dia diganti bulannya, otomatis kan berpengaruh ke neraca bulan yang sebelumnya kan. Tahu maksudnya ya? Kalau kalau dia sudah di-create invoice kan jadi piutang tuh. Piutang masuk ke ledger bulan yang terhutang itu kan, bulan berjalan kan. Ketika dia diminta rubah selisih bulan yang berbeda, berarti kan dia pencatatannya di bulan yang berbeda kan nanti. Laporan pajaknya gimana nanti? Faktur pajaknya kan ikut di bulan 4-nya itu Pak, laporannya. Di bulan selanjutnya. Di neracanya gimana nanti? Piutangnya ikut mana? Piutang transaksi itu kan dihitung per invoice kan ya? Iya. Ini. Atau dihitung per uang masuk? Kalau uang masuk kan pemasukan kan beda lagi kan? Kalau uang masuknya itu waktu pay-nya, Pak. Jadi kalau Mm-mm. invoice, kan dia ini ya, akun receivable atau piutangnya Mm-mm. debit 100. Tapi kalau udah pay berarti nanti piutangnya kredit 100. Berkurang kan di kredit ya. 100. Heeh. Jadi seumpama kalau di ledger itu ya ada laba rugi. Piutang itu kan termasuk masuk ke debit ya. Masuk ke debit kan, masuk ke apa namanya profitnya perusahaan ya. Karena dia walaupun belum terbayar, dia adalah secara apa ya, secara keuangan dia itu uang yang sudah potensial dapat tuh, kayak gitu kan ya. Karena sudah ada invoice-nya. Benar gitu nggak di Odo? Ya, Kalau yang laporan laba ruginya. ya, kalau laba ruginya dia ambil sales-nya ini kan di invoice, jadi ikut tanggal invoice-nya. Iya, lebih ke situ sih. Kalau di note-nya sih bisa sih. Kalau note-nya sih nggak pengaruh ke ledger kan kalau note. Tapi kalau merubah bulan gimana ya? Bisa nggak sih, Mbak? Kalau mindset saya sih pembatalan itu sih, pembatalan terus buat baru itu lebih 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 masuk akal karena ketika dibatalkan otomatis piutangnya yang di bulan yang sebelumnya hilang gitu loh. Ya, sebenarnya kalau misalnya yang di sini sih tergantung dari Bapak Ibu mau gimana ya sebenarnya. Kalau misalnya tadi diubah itu dari sistem bisa diubah, cuman ya itu dari report jadi dia akan dilempar ke bulan selanjutnya gitu. Cuma bisa gitu. Kenapa? Bisa gitu ya. Nomornya nomor yang sudah pernah dipakai dilempar ke bulan sebelumnya bisa ya? Kalau misalnya nomor ini kan soalnya dia
terusan Atau ya Pak increment kan? sebenarnya. Iya, atau increment kan? Terusan. Jadi si 004-nya ini nggak mempengaruhi juga karena dia udah kepake. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini mau diganti jadi IV gitu bisa-bisa aja. Cuman ya berarti nanti kalau kita lihat dari invoice sequence-nya misal nanti 05 tuh bulan Maret gitu ya. Berarti 04-nya jadi bulan April sendiri gitu aja sih. Itu kalau misalnya kita ubah invoice date bisa-bisa aja tadi caranya di reset to draft terus kita ubah tuh invoice date-nya. Pengaruhnya apa? Jadi akan lari di sisi reporting-nya karena reporting-nya dia akan ambil dari invoice date-nya kan. Iya, Si iya. account sales-nya ini gitu. Kalau dari saya sih nggak ada saran khusus ya Pak, tergantung dari Bapak Ibu mau memperlakukannya seperti apa. Karena dari odinya sendiri nggak ada batasan. Ya, cuman opininya aja itu pengaruhnya ke laporan keuangan gimana? Signifikan atau enggak? Kalau plug and play kayak gitu. Nanti kan kalau misalnya dari invoice dia masuknya di sini ya, di revenue-nya. Nah, berarti nanti revenue di bulan itu akan berubah ya, nilainya. Yang jadi masalah kalau yang revenue bulan itu sudah dilaporkan ke pajak gitu ya, terus dia berubah gitu ya. Masalah nggak? Iya sih Pak, karena kalau misalnya yang ada pajaknya, ini ya pajak. Nah ini kan ada VAT sales-nya juga nih. Misalnya katakanlah kita laporkan dia sebagai pajak bulan Maret, terus kita ubah dia jadi April, kan pasti dia akan ikut ya sebenarnya. Cuma ini tadi kan kasusnya yang Cindy, itu konsepnya yang dulunya nggak pajak, terus dia mau rubah jadi pajak gitu loh. Berarti kan Berubah ya nggak better cancel aja. kelapor ya. Di cancel aja gitu Pak ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya ganti BPN ke non BPN gitu. Iya, kalau saran saya sih gitu sih. Nggak apa-apa Pak kalau gitu. Kalau ubah BPN ke non BPN ganti nggak apa-apa. Cuman kalau yang ya itu tadi yang apa? Nomor invoice-nya sama, cuman beda di aja itu kan Bulannya itu ya. bulannya aja itu kalau bisa nggak apa-apa sih gitu. Soalnya ada yang memang biasanya gitu sih Pak. Itu gini konsepnya sih. Jadi mereka itu nggak mau telat bayar. Jadi mereka ada audit. Jadi invoice itu kan mereka punya due date ya, punya kebijakan masing-masing. Biasanya 14 hari, 30 hari POP-nya ya. Nah, Ya. karena dia nggak bisa bayar di bulan itu, dia bayarnya di bulan depannya lagi. Tolong diganti invoice-nya kan gitu kan ya? Iya gitu. Iya, tahu. Karena dia kena audit nanti, kena auditnya internal dia sendiri. Loh ini kenapa nggak mau bayar? Ya, sering ya gitu kan yang perusahaan besar seperti itu. Karena itu sudah masuk di sistem mereka. Harusnya terbayar di bulan itu, tanpa nggak terbayar. Nah, yo. Terus kita yang suruh ngalahin, suruh nagih lagi gitu. Iya gitu Pak. Biasanya gitu. Ya. Ya, cuman dampaknya ke kita secara sistem gimana Mbak Ilmi? Kayak seperti itu tadi kasusnya. Reporting aja sih Pak kalau di sini. Iya, saya tahu. Memang dampaknya ke report. Gimana? Selama belum dilaporkan, report kan nggak ada masalah ya kan, floating kan ya. Finalnya kan ketika dia sudah di print kan. Gimana? Selama belum dicetak kan dia floating bisa berubah kan ya? Iya, sebenarnya kalau dicetak juga dia tetap berubah sih Pak. Cumanya ketika dia dicetak dilaporkan itu loh, kan ada beda data nanti. Oke, buat yang ini nanti mungkin bisa sambil dites aja ya. Ya, oke. Mana? Ini saya lanjut ya, karena jam 10 ada. Ya, oke. Oke, untuk selanjutnya itu ada yang di event ya. Jadi buat yang di event ini kemarin ini ya terkait emailnya. Jadinya yang otomatis nanti cuman yang dokumen aja, yang reminder kalau harus kirim dokumen
Wait, saya buka dari sini. Nah, itu di bagian settingnya, ini saya udah ada buatin ini ya, register sukses. Jadi nanti kan waktu dia terkonfirm nih daftar, dia akan dikirim email untuk mengirimkan dokumen daftar ulangnya nih Pak. Nah nanti setelah dia replay, katakanlah ini nanti dia udah jawab gitu ya, terus kita centang sukses, terus di save, itu dia bisa kirimin tiketnya gitu. Ini bisa Pak, cuman ini nggak kekirim beneran ya buat sekarang, cuman dia bisa seperti itu gitu. Kemarin mintanya flow-nya gitu kan Pak, harus di Dan setup dulu. Iya, cuman ini kan register di web itu ya? Ya, register di web, terus nanti kan dia akan dikirim email untuk dokumen daftar ulangnya dikirim gitu. Iya, persyaratannya masuk email. Oke, deh. Dengan cara Termasuk bukti bayar mungkin ya, bukti bayar masuk situ juga. itu terserah sih Pak. Kalau di yang template emailnya ini saya kemarin buatinnya sesuai yang waktu itu dikirim Pak Tan. KTP, ijazah, foto, keterangan penyataan sertifikat ini. Ya, Nanti kalau misalnya ya mau sekalian itu aja. ditambahin, Sekalian itu ditambahin aja. dibayar ya. Dibayar. Nah nanti kan dia akan masuk tuh di chatterbox-nya ya, yang di sini. Aduh. Jadi saya coba pakai ini ya. Nanti kan katakanlah ini udah masuk nih si attendee company A. Terus oke, datanya udah valid, kita tinggal centang lalu save aja. Nah, nanti dia akan mengirim si tiketnya. Gitu. Siap. Oke. Nah, kemarin kan request-nya bisa nggak dikumpulin satu event itu ada PIC-nya gitu. Jadi gimana tuh? Bisa nggak itu? Nah, itu kalau buat yang PIC saya udah tes. Nggak bisa Pak, kalau mau ada approval pun dia nggak bisa. Cuma nanti mungkin katakanlah nanti dia udah, oh ya buat yang tes secara bug juga saya masih belum nemu nih caranya biar misal semuanya nih tes gitu belum nemu. Jadi sejauh ini cara paling cepatnya ya pakai ini, pakai filter, terus pakai view yang Kanban, terus ditarik-tarik gini. Itu sejauh ini yang paling cepat itu. Nah nanti kalau misalnya dia udah tes gitu ya, nanti kan dia akan ada certificate number-nya, SKP, surat keterangan prosesnya nih. Nah nanti ini saya blok aja, jadi setelah surat keterangan prosesnya keisi ya nomornya, itu dari ini nggak bisa diubah lagi gitu. Ini saya blocking gitu aja, gimana? Jadi nggak bisa udah lulus gagalin atau udah di setting gagal sama orang lain tiba-tiba dijadiin pass gitu. Itu. Terus buat certificate number ini untuk sekarang saya triggernya pakai ini waktu eventnya selesai kapan dan dia akan di-trigger saat eventnya selesai gitu. Ya. Oh kemarin sepakatnya dapat semua ya? Iya dapat semua. Karena ini kan kehadiran ya. Attendee ya. Oke, nggak masalah lah. Oh ya buat sertifikat kemarin juga udah saya salah. Nah ini udah dikosongin ya. Kemarin kan saya ada background tuh, ini udah dikosongin karena kertasnya kan ya yang bermotif. Oke. Oh ya ini buat tanda tangannya kalau mau di-fixin berarti sama ya, nanti di employee aja dikasih tahu mau narik employee yang siapa gitu. Nanti mungkin ya, Pak Saiin untuk Pak Nur Syain ini terus sama nanti di-upload aja buat tanda tangannya gitu. Oke. Itu ya yang tadi ya, yang narik itu satu-satu kah apa satu event langsung bisa atau gimana? Yang sertifikat. Yang kalau sertifikat kan dia triggernya selesai itu ya. Selesai event. Kalau yang surat keterangan proses itu tadi?
Oh itu tadi jadi harus tetap pakai yang ditarik itu sih Pak, Satu-satu. cara paling cepatnya. Nggak Sejak bisa langsung satu event gitu, sudah. itu saya udah cari belum ada. Belum ada satu-satu ya. Kalau 30 orang ya lumayan ya. Iya, tapi at least kalau bisa di-direct ini kan dia nggak perlu masuk buat berubah gini ya. Siap. Itu tadi di mana Mbak? Yang mindahin masih ke project atau di mana sekarang posisinya? Nggak di event, langsung di attendees-nya. Hmm. Terus kan Oh. ditambahin nih fast fail-nya. Nah nanti di sini di filter, ini udah saya favorites gini. Terus nanti view-nya pakai yang Kanban. Jadi nanti tinggal digeser aja. Ini bisa digeser-geser. Oke. Siap. Oke. Itu berarti Iya. ada subnya ya. Itu kan event itu kan ada create event, terus apa tadi approval ya. Yang kirim-kirim itu sama attendees ya. Gitu ya. Yang dokumennya juga di attendees Pak. Saya jadiin satu. Nanti kan replay-nya masuk ke sini tuh. Replay dokumen. Soalnya ini kan ada 2 departemen nih, Mbak. Yang create itu marketing, ya, yang create kan marketing tuh. Terus yang event apa yang attendees itu operation gitu loh. Oke, kalau create-nya kan dia akan muncul dari ini ya Pak sebenarnya, dari sales kan. Nanti sales jual, terus kan dia akan ada pop-up-nya tuh buat create attendees. Nah, nanti kan dia otomatis masuk ke list attendees. Bukan, maksud saya itu kan satu modul tuh, satu modul event. Itu berarti secara role-nya itu terpisah privilege-nya. Kalau misalnya marketingnya cuma untuk create attendees, dia nggak perlu masuk ke event sih Pak sebenarnya. Karena tadi create-nya Ya. kan dari sales. Oh, Waktu gitu. ada pesanan masuk, terus dia langsung tambahin gitu. Kalau di event nggak bisa create ya? Bisa kalau mau create dari event langsung. Nah, masalahnya di situ. Kalau si operation-nya itu bisa create, nanti bingung nanti. Siapa yang create nih? Maksud saya dibatasin si operation cuma bisa attendees saja. Catat ulang itu kan create attendees. Nah, dia yang mindah-mindah tadi itu loh, yang mindah-mindah, yang cetak-cetak sertifikat, yang cetak-cetak apa SKP itu biar operation. Nanti yang cetak itunya siapa Pak? Sertifikat. Operation kan? Yang operation yang admin atau? Iya admin. Si Kaira itu. Oke. Kemarin kan 2 akun kan ya Pak ya? Nggak bisa. 2 akun, satunya operation all. Ya si ini sih, si PIC training sih, PIC training sih. Terus adminnya masuk ke mana Pak? Nggak usah adminnya ya sama kayak ini. Jadi staff operation sama admin jadi satu lah. Ya itu berarti nanti di BIC di info nggak usah cetak itu aja Pak. Tapi tetap role-nya tetap sama gitu. Tetap bisa buat create cuman infonya nggak perlu cetak. Di event itu Soalnya nggak kan bisa satu akun ini. dipisah-pisah ya. Apanya tuh? Dipisah Modulnya gimana? satu modul itu kan bisa kan ada fungsinya ada banyak tuh. Di role-nya kan fungsinya ada banyak nih. Nah, karena role-nya ini ada user aja sih Kak, user administrator. oh Jadi dia tetap bisa create gitu. Cuman mungkin kalau misalnya mau kelihatan tuh mana sih yang dibuat dari marketing, dari sales, dan yang ini ya dari dibuat secara langsung dari sini itu dia pasti sales statusnya free sih karena nggak dari sales. Kalau yang dibuat dari sales pasti dia sold. Berarti setiap modul itu cuma user sama admin gitu ya? Iya. Semuanya gitu ya? Oh. Ya udah. Oke. Itu sih Bapak Ibu kalau buat kasihnya
ini saya udah mau jam 10 nih. Kalau untuk customnya ini saya baikkan, nanti dari Bapak Ibu boleh internal testing dulu. Nah ini sebenarnya saya start from besok sampai tanggal 27 itu saya ada cuti lebaran gitu ya. Nanti mungkin buat waktu sisanya ini bisa dibuat internal testing dulu. Pakai fitur sama itu Mas Ani juga mau off juga. Ya, kalau misalnya ada waktu boleh dibuat itu. Terus kalau misalnya mau siapkan sekaligus untuk produk ini, oh ya kemarin kan mau ada beberapa bahasa tuh kayak misal yang ahli K3 umum, terus yang versi panjangnya dan versi Inggrisnya. Nah nanti buat sementara itu bisa dipisahin kolom gini aja ya Pak Sani. Gitu karena itu nim apa? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu ya? Sama yang nama singkatnya. Kemarin kan maunya di quotation pakai yang nama singkat, terus yang disertif pakai nama panjang gitu kan. Nah itu bisa ditulisin aja Mbak itunya Mbak, headernya itu. Ya biar enggak. Ini tapi belum bisa coba diimport ya Pak, karena sebenarnya dia harusnya bukan lewat sini, cuman sementara di list kayak gini dulu aja. Oke. Untuk testingnya linknya tetap link udunya. Iya, kemarin udah saya minta extend sampai 2 bulan buat ininya gitu. Jadi nanti kita ketemu lagi antara akhir Maret atau awal April ya buat ini trial run aja ya Bapak Ibu. Nanti kita bahas persiapan go live sama trial run. Kalau trial run nanti dari Bapak Ibu yang share screen gitu. Bapak Ibu yang share screen terus saya yang tanyain kalau mau kayak gini gimana gitu. Oke, berarti aman ya ini sampai saya balik lagi. Kita belum ada kebutuhan buat meeting lagi ya Bapak Ibu berarti. Oke. Baik, kalau gitu terima kasih Bapak Ibu. Nanti boleh dicoba-coba aja buat hasil customnya. Bisa dicoba testing internal. Nanti kita ketemu lagi. Mungkin di awal April, hari Rabu gitu ya. Nanti saya hubungin lagi sewaktu saya udah masuk.